Alhamdulillah min zalik, ya Allah ya Robbi, sama juga membunuh akhirnya, nauzubillah ya. Ini Ustaz Syam, kita lanjut lagi nih, karena kita bicara masalah tentang seseorang yang tidak merasakan kenikmatan di dalam rumah tangga nih ya. Bahkan rumah tangganya itu nggak pernah yang nemunya kata-kata harmonis ya, karena kemaksiatan besar yang dilakukan. Apa itu kemaksiatannya Ustaz Syam? Mohon izin, silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan kita sudah dibahas dua, kemudian masuk kita yang ketiga, kenikmatan hilang karena maksiat yang ketiga, dan maksiat itu adalah zina dan aborsi yang dilakukan. Apabila seorang hamba berzina, keluarlah iman dari dirinya, lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertaubat, kembali lagi iman itu kepadanya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Bukan berarti kami yang namanya merasa lebih baik daripada teman-teman sekalian, merasa terhindar daripada godaan-godaan ini. Dan godaan ini pasti akan ada. Godaan perzinahan, godaan aborsi itu akan selalu ada. Namun Masya Allah tabarakallah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diambil daripada hadis tadi bahwasanya seorang pezina itu masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika mereka melakukannya, keluar iman daripada dirinya bagaikan naungan di atas kepalanya, tidak berada di dalam dadanya. Ketika ia kembali bertaubat, maka kembali lagi iman tersebut. Bukan berarti kita akan bebas melakukan taubat lagi, melakukan taubat lagi, melakukan taubat lagi. Tidak. Namun ini adalah harapan bagi teman-teman yang mungkin telah tersesat di jalan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Jangan kau dekati zina sehingga yang namanya itu menjadi fahisha, sehingga itu menjadi sa'a sabila, jalan yang salah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan harapan. Kalian yang telah terlanjur melakukannya, jangan putus harapan karena iman itu masih kembali ke dalam dada kalian, tapi jangan menganggap remeh. Kita tidak pernah tahu apakah iman itu akan kembali ke dada kita ataukah iman itu belum kembali lalu kita meninggal dunia. Lalu kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat-sangat ditekankan hari ini jamaah sekalian dan teman-teman milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita telah melakukannya berarti akan ada kenikmatan yang hilang. Kenikmatan apa itu yang hilang? Kenikmatan keharmonisan seperti yang dibawakan tadi Mas Fadli, hilangnya keharmonisan rumah tangga. Bukan berarti kita melihat, tetangga saya juga pacaran lama, harmonis-harmonis aja sampai sekarang rumah tangganya, kayaknya dia dulu teman saya kok, sahabat saya dulu kok, dia dulu zina juga sama sekarang yang sekarang menjadi istrinya, tapi kok harmonis-harmonis aja. Iya, karena dia telah bertaubat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia berdua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap remeh hal yang satu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan-larangan yang selanjutnya, yakni larangan aborsi. Aborsi ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sehingga ketika Islam datang, Al-Quran turun, lalu ada dua ayat yang dengan redaksi yang berbeda namun dengan makna yang sama. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di ayat yang lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah katakan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau membunuh anak kalian. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut kemiskinan. Di ayat yang lain, la taqtulu auladakum imlaq. Jangan karena kalian miskin lalu kalian membunuh anak-anak kalian. Karena ada kekhawatiran daripada teman-teman anak-anak muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah melahirkan, ketika sudah terlanjur berbuat demikian, belajarlah kita bertanggung jawab. Jangan karena satu dosa kita melanjutkan dengan dosa yang lainnya. Jadikan maksiat kita itu maksiat yang terakhir. Bukan berarti kami merasa lebih baik daripada teman-teman. Jadikan maksiat itu jangan ditambah lagi. Kalau udah terlanjur ya tanggung jawab. Ketika kita tanggung jawab, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita terhindar daripada dosa yang satu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi semuanya segala sesuatunya mungkin sudah pernah terlanjur, masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya.